Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan mempelajari tentang mesin diesel, atau kalau di dalam slide Pak Faris namai dengan diesel engine. Ini kita akan menyadur materinya dari Mitsubishi Motor, dari PT Kramayuda 3 Berlian. Ya, jadi kalian biar paham apa perbedaan mesin diesel dan bensin. Nah, nanti kita akan mempelajari beberapa subbab. Yang pertama itu kita penjelasan apa itu mesin diesel, yang kedua prinsip kerja dan pembakaran diesel engine, sama perbedaan utama antara diesel dan mesin bensin, kemampuan mesin diesel itu sendiri bagaimana, bentuk dan penampang combustion chamber diesel. Yang keenam, bahan bakar diesel. Yang ketujuh, troubleshooting. Yang kedelapan, pada waktu overhaul. Nah, langsung saja. Apa itu mesin diesel? Nah, mesin diesel itu pada dasarnya sama dengan mesin bensin, atau dalam bahasa kerennya reciprocating engine, di mana tekanan pembakarannya menyebabkan piston bergerak turun naik. Jadi pada setelah terjadi ledakan akan menekan piston untuk turun. Nah, nanti terjadilah putaran. Bisa dilihat pada gambar ya. Nah, itu digambar di sebelah kiri ada pada waktu exhaust, intake, kompresi, power. Nah, seperti itu. Untuk gerak lambatnya bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Nah, intake air only. Nah, pada waktu menghisap udara. Nah, terus mengkompresikan berarti torak ini naik ke atas. Nah, pada waktu di sini terjadi ledakan. Maka dipaksa torak itu untuk turun. Maka memutar poros engkol. Kembali naik untuk membuang sisa hasil pembakaran. Ini sudah kalian pelajari kemarin-kemarin. Ya, di mesin bensin 4 tak sama 2 tak pada waktu kelas 2. Next. Prinsip utama kerja mesin diesel. Yang pertama, kalau di mesin diesel itu hanya udara yang dimampatkan atau ditekan pada 2492 kPa atau setara dengan 30 kg per head per cm kuadrat. Nah, temperaturnya itu bisa sampai 500 derajat Celcius. Ya. Lalu bahan bakar diinjeksikan, maka pengapian ignition secara spontan terjadi dan membuat langkah pembakaran. Jadi di mesin diesel itu tidak ada yang namanya busi, kayak di mesin bensin, tidak ada. Yang kedua, throttle valve untuk mengontrol jumlah udara yang masuk, jumlah seluruh udara yang masuk pada langkah awal. Jadi throttle valve yang digunakan di mesin diesel itu fungsinya hanya untuk mengatur jumlah udara yang masuk, bukan untuk mengatur banyak sedikitnya bahan bakar yang masuk. Nah, jadi dibedakan. Nah, yang ketiga, output dikontrol oleh peningkatan dan penurunan penginjeksian bahan bakar sesuai dengan pengontrolan kontrol lever. Jadi output dikontrol oleh peningkatan dan penurunan penginjeksian bahan bakar. Nanti kita bahas itu. Ini prinsip operasi pembakaran mesin diesel yang Pak Faris sudah ceritakannya di awal tadi. Next saja ya. Nah, ini proses pembakarannya. Mulai pembakaran, terus mulai awal pembakaran dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Ini nanti Pak Faris jelaskan satu-satu tentang DTC. Nah, tekanan dalam silinder. Nah, ini. Kenapa bisa naik? Kenapa naik lagi? Habis itu kok turun terjun? Nah, nanti Pak Faris jelaskan.
Nah, ini tahapannya. Tahap ignition delay itu tahap persiapan pembakaran tadi A sampai B. Yang kedua tahap flame propagation atau penyebaran api. Yang ketiga pembakaran langsung. Yang keempat pembakaran akhir. Nah, kita jelaskan satu persatu. Ya. Persiapan pembakaran, bahan bakar mulai disemprotkan atau injection timing. Udara dimampatkan di dalam silinder. Jadi di motor diesel itu hanya udara yang diambil. Habis itu lalu ditekan, dimampatkan, mendekati temperatur ignition, temperatur pembakaran. Nah, rangkaian pembakaran sangat dipengaruhi oleh tahapan ini. Tahap ini merupakan tahap ignition. Tahap ignition delay adalah suatu tahap yang sangat singkat yang secara normal merupakan kelipatan 1 sampai 1000. Nah, yang pakai mood tolong mikrofonnya dimatikan dulu ya. Coba 15 menit dengarkan Pak Faris dulu. Next, ini tahap penyebaran api. Aslinya di mesin diesel itu tidak ada yang namanya busi. Nah, bagaimanakah dia bisa menyebarkan api, bisa membakar? Karena syarat pembakaran itu hanya 3. Bahan bakar, udara, sama api. Nah, itu syarat pembakaran. Sudah ada itu, sudah semuanya sudah bisa terbakar. Kamu mau bakar sampah, nggak ada bahan bakarnya, nggak ada yang buat bakar, nggak bisa. Nggak ada udara apalagi nggak bisa kebakar nanti. Nah, bagaimana penyebaran api itu? Nah, ini sudah dijelaskan 4 poin. Yang pertama, gas campuran mencapai kadar campuran maksimum. Nah, campuran antara bahan bakar dan udara sudah mencapai kadar maksimum. Apabila itu kok disulut api, akan langsung meledak. Nah, pembakaran mulai terjadi, penyebaran ke setiap bagian dan pembakaran ke seluruh campuran gas yang tertinggal. Nah, pada waktu ini sudah mencapai pencampuran maksimum, pembakaran akan segera terjadi. Di langkah awal mau akhir langkah pembakaran yang ini. Nah, ini mau akhir langkah pembakaran ini. Nanti ketemu. Yang ketiga, temperatur dan tekanan di dalam engine meningkat. Yang keempat, besaran peningkatan temperatur dan tekanan dipengaruhi oleh jumlah otomasi bahan bakar. Next, kita percepat biar bisa diperjelas di belakang. Pembakaran langsung. Fuel masih disemprotkan ke dalam silinder. Fuel itu bahan bakar meskipun telah melampaui titik C. Sekali pembakaran dimulai dalam silinder, tekanan dan temperatur akan naik dengan perubahan yang sangat besar. Dengan demikian ignition delay menjadi lebih singkat. Nah, setelah itu pembakaran akhir, bahan bakar tidak lagi disemprotkan oleh injektor. Semakin lama tahap pembakaran akhir, semakin tinggi temperatur dan semakin rendah efisiensi termalnya. Apa itu efisiensi termal? Efisiensi termal adalah rasio dari jumlah panas yang dirubah menjadi energi yang disuplai oleh mesin itu sendiri. Ya, seperti ini. Tadi. Ini perbedaan antara mesin bensin dan mesin diesel. Kompresi rasionya sudah beda. Kompresi rasio kalau di mesin bensin itu 7 sampai 12. Kalau kita karena membutuhkan tekanan yang tinggi, makanya mesin diesel itu suaranya kasar, nggak ada yang halus meskipun common rail. Kalau dibandingkan dengan bensin ya tetap halusan bensin. Nah, itu 15 sampai 23. Rata-rata air fuel ratio kalau di mesin bensin itu 10 sampai 25, kalau di mesin diesel itu bisa nyampe 160.
Air fuel mixture, campuran gabungan. Air mixture itu campuran atau penggabungan antara udara dan bahan bakar. Kalau di mesin bensin langsung digabung. Kalau di mesin diesel bukan campuran gabungan. Hanya bahan bakarnya saja yang digabungkan tanpa memerlukan udara, karena udaranya sudah diambil terlebih dahulu. Seperti itu. Combustion atau pengapian sifatnya pembakaran pembakaran dengan perambatan nyala api kalau di mesin bensin. Kalau di mesin diesel, awal peledakan campuran dan penyebaran peledakan panas tekanan. Jadi kalau di mesin diesel, pengapiannya itu dari ini. Awal peledakan campuran dan penyebaran peledakan panas dan tekanan. Jadi kalau kita secara singkat mikirnya lho piye to Pak, ora ono bus ini kok iso meledak. Nah, seperti ini Pak Faris kasih contoh. Kamu niup udara di balon karet. Nah, setelah itu balon karetnya kamu taruh di bawah pantat. Ditekan, di apa ya namanya, didudui. Nah, sampai mepet tempat duduk. Jadi dia buat dilihat, ditekan pokoknya lah. Nah, otomatis kan akan meledak. Nah, itulah yang terjadi di mesin diesel. Jadi udara itu dimampatkan, ditekan sampai batas berapa tadi? Nah, ini 686 kPa. Itu pasti akan meledak kalau kita picu dengan yang namanya bahan bakar injeksi. Kalau nanti ada pertanyaan langsung ditulis saja ya seperti biasa. Kecepatan putaran kalau mesin diesel itu rendah hanya 5000 rpm, kalau mesin bensin itu tinggi. Makanya mesin diesel itu nggak bisa langsung kalau kita injak gasnya secara spontan lari nggak bisa. Itu. Output atau displacement sama berat mesin ya sekitar segitulah. Pokoknya lebih berat mesin diesel dan suaranya lebih kasar mesin diesel. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Pak Faris lanjutkan. Nah ini, heat balance antara mesin diesel dan mesin bensin. Nah itu. Kalau mesin diesel, panas yang dimanfaatkan untuk tenaga itu 37% sekian. Tapi kalau mesin bensin, nggak ada. Nah, mesin diesel panas yang hilang karena gesekan dan pompa itu hanya 7,5%. Kalau mesin bensin, nggak ada. Yang ketiga, panas yang hilang untuk cooling system untuk pendinginan itu hanya 26%. Kalau mesin bensin, kerugian pendinginan antara 25-30%. Panas yang hilang ekstra host system itu 29. Di mesin bensin berapa itu? Paham ya? Dasar aja perbedaan mesin diesel sama mesin bensin. Kalau belum paham, bisa chat Pak Faris. Nah, ini perbedaan gasolin mesin bensin sama mesin diesel saat kondisi kerja atau nama lainnya perbedaan air fuel diesel engine. Nah, seperti ini perbedaannya. Sangat mencolok sekali perbedaannya. Next.
sini nggak usah. Nah ini kemampuan mesin diesel. Ini yang dibahas mengapa output diesel lebih rendah dari mesin bensin. Nah, kenapa output mesin diesel lebih rendah? Output itu apa ya? Tenaga yang dikeluarkan. Outputnya rendah. Nah, langsung dijawab, karena mesin diesel mempunyai putaran maksimum yang lebih rendah. Kenapa? Nah ini, piston konrod lebih berat. Nah, output tidak dapat ditingkatkan karena hambatan geseknya lebih besar. Perbandingan udara bahan bakar yang sangat kurus. Mesin diesel itu sangat irit. Nah, saking iritnya, ya ini 16 sampai 160 perbandingan udara dan bahan bakarnya. Oh, irit toh? Kenapa? Mesin diesel itu banyak udaranya. Kalau motor bensin dibanyakan udara, wah nggak bisa lari. Tapi kalau mesin diesel harus banyak udara. Seperti itu. Efisiensi pemasukan udara lebih kecil pada kecepatan yang tinggi. Karena jarak antara piston dan silinder head tidak dapat ditingkatkan. Pada kecepatan tinggi, mesin diesel itu efisiensi udara dan bahan bakarnya, efisiensi pemasukan udaranya itu lebih kecil. Semakin kencang mesin diesel, semakin kecil udara yang masuk. Gitu. Nah, kiranya cukup sampai di sini. Nah, untuk kemampuan mesin diesel itu. Untuk tugas yang kemarin belum foto dikirimkan ke Pak Faris, nah, silakan dikerjakan. Tugasnya hanya sepele itu, membantu orang tua menyiapkan kendaraan bila orang tuanya bekerja, atau mencuci kendaraan orang tua, atau membantu apapun itu yang berhubungan dengan yang namanya mesin. Boleh kamu pakai mesin traktor, mesin kombi, atau mesin yang lain. Gitu ya. Nah, untuk teman yang lain yang belum ikut, mohon dikasih tahu. Mungkin hari ini kuotanya habis atau bagaimana. Pak Faris juga maklum. Ya. Oke, Pak Faris akhiri. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ya. Semoga secepatnya kita bertemu tatap mukanya. Nah, sekian dulu Pak Faris akhiri. Selamat menikmati apa ya? Selamat menikmati relaksasi di rumah. Nah, itu. Selamat menikmati relaksasi di rumah. Jangan lupa tugas dari Bapak Ibu guru yang lain juga harus dikerjakan. Oke, Pak Faris akhiri dulu. Selamat pagi.